Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu semuanya, nama saya Muhammad Dhani Akbar Hutasuhud dari program EMBA Jakarta untuk Angkatan 55. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Kajian Komparatif Indeks ESG dan Non-ESG di ASEAN, Implikasi terhadap Risk and Return, dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA. Nah, untuk selanjutnya, saya akan jelaskan terkait latar belakang dari tesis saya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini ESG sedang melonjak sangat tinggi, sedang menjadi tren dimanapun itu. Baik dari segi reporting, baik dari segi pemilihan company, baik dari segi praktik, bahkan sampai ke pasar modal. Nah, menurut laporan Morningstar pada tahun 2023, dana kelolaan Asia untuk Sustainable Funds bisa mencapai 87 miliar USD. Hal ini naik dari tahun 2020 sampai 2021. Dan ini menandakan bahwa adanya adopsi investasi berbasis keberlanjutan. Lalu yang kedua, kalau kita lihat juga di MSCI EM Asia Collection Index, ini indeks ini tuh menandakan terkait indeks-indeks yang berbasis ESG. Nah, kalau kita lihat secara grafiknya, ini menandakan kinerja yang lebih tinggi daripada indeks secara keseluruhan pada Asia. Dilihat dari tahun 2010 hingga 2025. Nah, ketiga, tingkat adopsi dan regulasi ESG di negara-negara ASEAN ini lumayan bervariatif ya. Dan ini menunjukkan bahwa tiap negara memiliki pendekatan dan kesiapan ESG yang berbeda, relevan dengan tujuan perbandingan antar negara. Nah, berdasarkan ini, studi-studi sebelumnya memang menyoroti pentingnya ESG sebagai bagian dari strategi korporasi dan instrumen investasi yang berkelanjutan. Namun, sangat sedikit yang secara spesifik membandingkan performa portofolio ESG dan non-ESG di ASEAN. Hal ini membuat saya menjadi tertarik akan melakukan penelitian ini karena untuk meneliti ESG itu memang sudah banyak. Namun yang meneliti secara spesifik di negara ASEAN dan juga perbandingan dengan non-ESG-nya atau indeks marketnya itu masih jarang sekali yang ada. Nah, oleh karena itu beberapa latar belakang tadi atau beberapa fenomena-fenomena tadi, saya merumuskan beberapa rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian. Nah, untuk rumusan masalahnya, karena tadi kita lihat ada ternyata perbedaan return ataupun mungkin tingkatnya sustainable funds, maka saya ingin melihat secara lebih detail sebenarnya memang apakah terdapat perbedaan return antara indeks ESG dan indeks pasar utama di masing-masing negara ASEAN. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan risiko atau volatilitas antara indeks ESG dengan indeks pasar utama di masing-masing negara ASEAN. Lalu yang ketiga, saya juga menggunakan salah satu matriks dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Apakah terdapat perbedaan kinerja dengan Sharpe ratio antara indeks ESG dengan indeks pasar utama di masing-masing negara ASEAN. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, saya juga memiliki tujuan untuk melakukan penelitian ini. Yaitu pertama, saya ingin membandingkan kinerja indeks ESG dan indeks pasar di masing-masing negara ASEAN. Manakah yang lebih return, manakah yang lebih berisiko. Lalu yang kedua, saya juga ingin mengevaluasi implikasi ESG terhadap risk dan return. Jadi saya juga pengen tahu nih, eh, dampak dari mungkin branding ESG terhadap indeks-indeks itu risk and return-nya seperti apa sih? Lalu yang ketiga, memberikan bukti secara empiris untuk pasar modal ASEAN. Nah, selanjutnya, eh, saya juga melakukan penelitian ini berdasarkan beberapa landasan teori. Yang saya highlight di sini ada 4 landasan teori, yaitu ada landasan teori terkait pasar saham, kedua terkait evaluasi kinerja portofolio, ketiga terkait stakeholder teori, lalu keempat terkait agensi teori. Pasar saham sendiri merupakan mekanisme perdagangan saham sebagai instrumen kepemilikan perusahaan. Nah, umumnya, indeks pasar digunakan sebagai benchmark untuk menilai kinerja indeks ESG. Nah, ini juga mencerminkan ekspektasi investor terhadap risiko dan return di masing-masing negara ASEAN. Kedua, evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio ini dilakukan dengan mempertimbangkan return dan risiko dalam keuangan modern. Nah, penelitian ini membandingkan kinerja indeks ESG dan indeks pasar melalui return, volatilitas, dan salah satu metode evaluasi kinerja portofolio yaitu Sharpe ratio. Ketiga, stakeholder theory. Stakeholder theory ini beranggapan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu karyawan, masyarakat, ataupun customer. Nah, dalam praktik ESG sendiri, ini mencerminkan upaya perusahaan mengelola kepentingan stakeholder. Diharapkan dapat outputnya menurunkan risiko secara jangka panjang dan meningkatkan keberlanjutan. Nah, yang keempat ada agency theory. Eh, Agency theory ini menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajemen serta potensi konflik kepentingan. Nah, ini juga masuk ke dalam salah satu dimensi ESG, yaitu tata kelola yang baik, which is governance. Dalam ESG diharapkan
mengurangi konflik keagenan, dan juga kedua, meningkatkan efisiensi dan stabilitas kinerja. Nah, berdasarkan landasan teori ini, menurut saya ini cukup berhubungan dengan penelitian saya, yaitu perbandingan antara indeks ESG dan juga indeks pasar. Selanjutnya, saya merumuskan akhirnya tiga hipotesis penelitian saya, yaitu H1-nya terdapat perbedaan return antara indeks ESG dengan indeks pasar utama di masing-masing negara ASEAN. H2 atau hipotesis kedua, terdapat perbedaan risiko atau volatilitas antara ESG dengan indeks pasar utama di masing-masing negara ASEAN. Lalu hipotesis ketiga, terdapat perbedaan kinerja risiko terkoreksi, which is Sharpe ratio, antara indeks ESG dengan indeks pasar utama di masing-masing negara ASEAN. Dari landasan teori tersebut, maka saya melanjutkan lagi ke metode penelitiannya. Untuk menganalisa antara indeks ESG dan indeks ASEAN, saya menggunakan beberapa sumber data penelitian. Saya merumuskan terlebih dahulu negara-negara mana di ASEAN yang memiliki indeks-indeks ESG dan juga indeks pasar dan memiliki pasar modal yang emang fondasinya kokoh. Dan datanya tersedia di platform yang saya pakai yaitu Reuters. Setelah saya formasikan, ternyata ada 4 negara yang memang sudah mapan dan dipublikasikan datanya secara internasional. Yaitu ada pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Singapura, lalu keempat Thailand. Lalu saya formulasikan lagi kira-kira indeks ESG di masing-masing negara tersebut apa dan indeks pasar di masing-masing negara tersebut apa. Untuk Indonesia saya menggunakan IDX Sri Kahati dengan perbandingan indeks pasarnya yaitu IHSG. Untuk Malaysia saya menggunakan FTSE for Good Bursa Malaysia, untuk indeks pasarnya KLCI. Untuk Singapura indeks ESG-nya yaitu IHSG ESG Leaders dan indeks pasarnya itu STI. Lalu keempat ada Thailand, indeks ESG-nya Thailand Sustainability Investment Index untuk dibandingkan dengan indeks pasar yaitu SIT Index. Nah, untuk menghitung beberapa hipotesa tadi, salah satunya ada Sharpe ratio, saya membutuhkan data yaitu risk free rate atau resiko bebas. Nah, ini saya mengambil data dari obligasi pemerintah di masing-masing negara selama 10 tahun. Nah, obligasi pemerintah 10 tahun tersebut kan biasanya ada update. Nah, ini saya gunakan secara konversi ke harian atau dibagi dalam bentuk harian di hari bursa tahun tersebut. Nah, untuk periode penelitiannya, saya meneliti pada periode dari bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2025 dengan dimensi data harian. Lalu untuk proses penelitian tersebut, ini saya jelaskan. Pertama, saya mengidentifikasi indeks ESG dan indeks pasar utama dari masing-masing negara ASEAN. Jadi saya cek terlebih dahulu yang mana yang ada indeks ESG, yang mana yang ada indeks pasar utama, yang mana yang emang pasar modalnya sudah terpublikasi dengan baik. Lalu yang kedua, jika saya sudah mengidentifikasi hal tersebut, saya mengunduh data harga penutupan atau harga closing price secara daily untuk periode 2020 hingga 2025 dari masing-masing negara dan masing-masing indeks. Setelah saya mengunduh data tersebut, ketiga, saya mengunduh juga data imbal hasil obligasi pemerintah secara 10 tahun atau istilahnya 10-year bonds yield sebagai salah satu proxy risk free rate. Dan ini pun berbeda untuk setiap negara. Lalu keempat, saya juga menghitung return harian dan bulanan dari masing-masing indeks. Jadi dari data yang sudah saya unduh itu masih belum ada return hariannya, jadi saya menggunakan rumus lagi untuk menghitung return hariannya. Lalu keempat, setelah saya dapat data return dan juga risk secara harian atau bulanan, saya melakukan uji hipotesa untuk tiga hipotesa saya. Dan kelima, setelah saya uji hipotesa, saya akan menyusun data dalam format yang konsisten untuk analisis lintas negara ASEAN. Setelah saya buat analisa data dalam satu format yang tepat, saya interpretasi ke hasil dan juga kesimpulannya kira-kira seperti apa. Nah, untuk menghitung return dan juga risiko, saya menggunakan beberapa rumus, yaitu untuk return harian, saya menggunakan harga closing dikurang dengan harga closing kemarin, lalu dibagi dengan harga closing di hari kemarin. Untuk risiko, saya juga menggunakan akar dan jumlah dari risiko, lalu dibagi dengan jumlah hari observasi dikurang 1. Lalu untuk Sharpe ratio, saya juga menggunakan rumus S sama dengan RP kurang RF per standar deviasi dari portofolio atau saham tersebut. Nah, setelah saya coba analisa datanya dan juga melakukan unduh data, hitung return harian, hitung risiko harian, hitung Sharpe rasionya, maka didapatkan bahwa analisis deskriptif ini dilakukan terhadap return rata-rata harian, volatilitas, min and max, risk free rate, dan juga digunakan untuk indeks ESG, indeks pasar di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Didapatkan hasil bahwa untuk return rata-rata, Singapura menunjukkan return ESG paling stabil dan relatif lebih tinggi
khususnya pada periode 2021 sampai 2024. Ini ESG-nya pada tahun 2024 dia return-nya sekitar 0,00723, sedangkan pada saat itu return market 0,00526. Hal ini menunjukkan return ESG yang paling stabil dan relatif lebih tinggi. Lalu kedua, Malaysia mencatat return yang lumayan kecil dan konservatif pada indeks ESG ataupun indeks pasar. Lalu untuk negara Indonesia dan Thailand menunjukkan fluktuasi return lebih tinggi, termasuk return negatif bahkan pada beberapa tahun, yaitu tahun 2020 dan juga 2023 hingga 2024. Untuk pada dimensi rasio sendiri, volatilitas tertinggi terjadi kepada dua negara yang sama, yaitu Indonesia dan Thailand, terutama pada tahun 2020. Indonesia ESG bisa risikonya sekitar 0,02, sedangkan untuk Thailand ESG pada tahun 2020 bisa sekitar 0,021. Nah, untuk Malaysia dan Singapura memiliki volatilitas yang lebih rendah dan juga stabil. Hal ini mencerminkan kedalaman dan stabilitas pasar modal. Nah, ketiga, kita juga melihat return ekstrimnya, min dan max-nya. Nah, pada tahun 2020 ini menjadi periode dengan shock atau return ekstrim terbesar di seluruh negara bahkan di ASEAN. Hal ini mungkin bisa dilihat Indonesia ESG max return-nya bisa sampai 15% atau 0,15. Sedangkan Thailand minimum return terendah yaitu minus 11%. Pola ekstrim ini menegaskan bahwa dampak krisis COVID-19 ini emang berdampak terhadap seluruh indeks. Lalu yang keempat, sorry, itu analisa dari dimensi risk free rate secara harian. Indonesia dan Malaysia memiliki risk free rate harian relatif lebih tinggi, sedangkan Singapura dan Thailand memiliki risk free rate relatif lebih rendah. Nah, hal ini nanti akan berdampak kepada pengujian atau perhitungan Sharpe rasio secara lintas negara. Nah, ini analisa dari secara deskriptif. Lalu selanjutnya ada analisa dari uji hipotesis. Kalau kita lihat pertama ada H1, perbedaan return. Perbedaan return hampir semua tidak menunjukkan perbedaan kecuali Singapura. Singapura menunjukkan perbedaan return antara indeks ESG dan juga indeks pasar. Untuk perbedaan risiko itu juga sama. Hampir dari semua negara tidak menunjukkan perbedaan kecuali Singapura. Singapura menunjukkan perbedaan volatilitas yang mana lebih rendah ESG dan juga lebih tinggi indeks pasar. Namun untuk H3 perbedaan Sharpe rasio sendiri ini semuanya semuanya tidak menunjukkan perbedaan. Jadi untuk Sharpe rasio sendiri setelah memperhitungkan risk free rate harian, efisiensi dari indeks ESG dan indeks pasar relatif setara di seluruh negara di ASEAN. Nah, ini ringkasannya. H1 untuk Singapura berbeda, H2 untuk Singapura berbeda, sedangkan H3 semua pada tidak. Interpretasinya yaitu ESG belum konsisten menghasilkan keunggulan risk adjusted performance ESG. Lebih berperan sebagai mekanisme mitigasi risiko jangka panjang, bukan sumber daya alfa yang konsisten. Nah, ini juga ada beberapa catatan penting. Singapura menunjukkan indikasi ESG mulai terinternalisasi dalam harga saham. Pasar ASEAN lainnya masih dalam tahap transisi ESG. Kesimpulannya adalah dari performa return, secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan antara indeks ESG dan indeks pasar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hanya Singapura saja yang menunjukkan return ESG lebih tinggi secara signifikan. Lalu secara risiko juga belum secara konsisten berfungsi sebagai mekanisme pengurangan risiko di sebagian pasar ASEAN. Hanya di Singapura saja. Lalu yang ketiga untuk efisiensi dalam segi Sharpe rasio, ini tidak ditemukan perbedaan signifikan pada seluruh negara ASEAN. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa karakteristik pasar, pengaruh ESG sangat bergantung pada tingkat kematangan pasar. Pasar yang lebih matang ataupun mungkin lebih terregulasi secara clear dan juga secara jelas, contohnya seperti Singapura, itu menunjukkan respon harga yang lebih baik terhadap faktor ESG. Nah, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan dan juga saran. Keterbatasannya yaitu yang pertama ada tingkat agregat, analisis ini menggunakan indeks proxy, sehingga tidak menangkap variasi skor ESG pada level perusahaan secara individual. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, karena ini mencakup tahun 2020 hingga 2025, jadi ada volatilitas ekstrim dari efek COVID-19 pada saat itu, sehingga mengaburkan efek struktural ESG. Ketiga ada data dan metodologi, adanya ketidakhomogenan metodologi penilaian ESG antar negara, dan keterbatasan data historis indeks resmi. Lalu keempat ada variabel kontrol. Nah, penelitian ini juga belum mempertimbangkan variabel makroekonomi secara langsung, which is inflasi, suku bunga, dan lain sebagainya dalam model penelitian. Saya menyarankan beberapa hal bagi investor dan praktisi, ESG di ASEAN sebaiknya digunakan sebagai strategi diversifikasi dan stabilitas risiko, bukan semata-mata hanya mengejar return yang tinggi. Bukan artinya ESG maka return tinggi. Lalu kedua, pentingnya standarisasi pelaporan keberlanjutan oleh regulator untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Nah, itu bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, pertama yaitu pendekatan secara granular. Gunakanlah data tingkat perusahaan atau secara company dan pengelompokan berdasarkan kuantil skor ESG. Lalu kedua, pengembangan model.
Kalau bisa ditambahkan variabel kontrol makroekonomi, market cap, serta gunakan analisis efficient frontier atau CFM. Ketiga, gunakan juga secara data interval, pertimbangkan penggunaan data mingguan atau bulanan untuk meminimalisir noise volatilitas jangka pendek. Itu saja presentasi tesis dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan juga penonton. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.